Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelompok 8 Dasar-Dasar Manajemen kelas Sosiologi B. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, Queen Rejani, Prajna Samudra Wibisana, dan Siti Raihanun. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang leadership kepemimpinan yang efektif. Materi pertama akan disampaikan oleh Prajna Samudra Wibisana tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Materi kedua akan disampaikan oleh Queen Renjani tentang karakteristik dan fungsi kepemimpinan. Materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri tentang gaya-gaya kepemimpinan, dan materi keempat akan disampaikan oleh Siti Raihanun tentang teori munculnya seorang pemimpin. Sebelum kita membahas tentang kepemimpinan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa ada yang dinamakan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin dapat didefinisikan sebagai individu dalam suatu kelompok atau organisasi yang bertujuan membimbing dan mengkoordinir aktivitas kelompok atau organisasi tersebut. Yang dimana artinya pemimpin ini adalah inti dari berjalannya suatu organisasi tersebut. Lalu di samping pemimpin ada yang dinamakan dengan kepemimpinan, yaitu sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Karakteristik kepemimpinan efektif. Pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Ciri pertama yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Tentu saja, visi dan misi yang mereka miliki memang dipengaruhi oleh kepentingan umum dari orang-orang yang dipimpin oleh sosok tersebut. Kedua, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Dengan kemampuan ini, dia bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tiga, memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Ciri lain dari seorang pemimpin yang efektif adalah memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam berbagai kondisi. Jadi mereka bisa melakukan pendekatan dengan berbagai cara terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak hanya itu saja, dengan kemampuan ini akan ada banyak sekali orang yang menaruh kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Keempat, memiliki kerelaan untuk menerima tanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin sudah tentu mereka berani untuk menanggung beban orang-orang yang mengikutinya. Ini juga menjadi alasan kenapa banyak sekali orang yang berperan sebagai pemimpin yang efektif terlihat sangat menonjol dibanding dengan orang lain. Dan ada fungsi kepemimpinan efektif. Pertama, membantu mencapai sasaran organisasi. Kedua, menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut. Tiga, mewujudkan interaksi dan keterkaitan antar individu. Empat, memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otoratif, kepemimpinan demokratif, dan kepemimpinan laissez-faire. Nah, apakah itu kepemimpinan otoratif? Yaitu para pemimpin otoratif membuat keputusan sendiri. Mereka tidak berkonsultasi dengan tim mereka, apalagi membiarkan tim membuat keputusan. Begitu keputusan telah dibuat, mereka memaksanya dan mengharap kepatuhan. Nah, di dalam kepemimpinan otoratif ini, pemimpinnya, seorang pemimpin menganggap bahwa dialah orang yang terpintar dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Mereka itu membuat keputusan dengan sedikit masukan dari tim anggotanya. Tapi itu tidak berarti bahwa gayanya mungkin tidak sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, Anda terjun ke dalam gaya kepemimpinan otoratif ketika keputusan penting itu perlu dibuat, dan Anda memiliki pengetahuan paling banyak tentang situasinya. Atau ketika Anda berurusan dengan tim yang lain yang tidak berpengalaman atau baru, dan tidak ada waktu untuk menunggu agar anggota tim terbiasa dengan peran mereka. Nah, yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratif, yaitu para pemimpin demokratif itu mengambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan, tapi mereka juga melibatkan orang lain. Mereka memikul tanggung jawab dan melihat bahwa keputusan yang diambil mampu mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di dalam kepemimpinan yang demokratif itu para pemimpin demokratif itu lebih cenderung bertanya, bagaimana menurut Anda? Mereka itu berbagi informasi dengan timnya tentang apapun yang perlu
tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka juga mencari pendapat dari timnya sebelum menyetujui keputusan akhir. Dan ada banyak keuntungan dari gaya kepemimpinan demokratif ini. Itu dapat menimbulkan kepercayaan dan meningkatkan semangat tim dan kerjasama dari anggotanya. Yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Nah, kepemimpinan laissez-faire ini, para pemimpin laissez-faire itu mengambil sedikit sekali keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Mereka lebih kebanyakan menyerahkan semua kepada timnya, kepada tim mereka. Dalam kepemimpinan laissez-faire ini sangat bertolak belakang dari gaya kepemimpinan otoraktif tadi. Dari semua gaya kepemimpinan, yang satu ini melibatkan paling sedikit pengawasan. Dan Anda bisa mengatakan bahwa pemimpinan yang otoraktif berdiri teguh seperti batu dalam masalah. Sementara pemimpin laissez-faire ini memberikan orang berenang mengikuti arus. Nah, di dalam kepemimpinan laissez-faire ini akan berhasil jika mempunyai karyawan atau anggota kelompok atau anggota tim mereka atau anggota tim yang sangat terampil dan berpengalaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Raihanun. Sekian, terima kasih. Teori munculnya seorang pemimpin ada 3. Yang pertama yaitu teori genetis. Yang kedua yaitu teori kejiwaan atau sosial. Kemudian yang ketiga yaitu teori ekologi. Menurut teori genetis, seseorang bisa menjadi pemimpin karena ia sejak lahir mempunyai bakat untuk memimpin atau faktor internal. Kemudian yang kedua yaitu teori kejiwaan atau sosial. Menurut teori ini, seseorang bisa menjadi pemimpin karena sebuah pembentukan. Jika ia memiliki keinginan yang kuat, sekalipun ia tidak dilahirkan menjadi seorang pemimpin, ia bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu teori ekologis. Teori ini perpaduan antara teori genetis dan teori kejiwaan atau sosial. Orang bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin bila ia mempunyai bakat dan kemampuan menjadi seorang pemimpin. Kemudian, bakat tersebut disalurkan dan dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman yang akan memunculkan orang menjadi pemimpin yang lebih baik.